Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu yang berjudul pemanfaatan WebRTC untuk membangun aplikasi video conference. Biodata lengkap NIM 630211001 atas nama Rifki Muki Akbar, Network Programming, Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom 2014. Poin pertama yaitu adalah latar belakang penelitian. Yang melatar belakangi penelitian proyek akhir ini yaitu pertama, aplikasi konferensi web masih banyak yang memerlukan plugin tambahan, upgrade Java atau Flash, atau menginstal aplikasi lain untuk menjalankan aplikasi konferensi web. Jadi masih terdapat beberapa aplikasi-aplikasi web yang mana dia memerlukan plugin-plugin tambahan. Kemudian WebRTC adalah merupakan open source sehingga memberikan kemudahan bagi developer untuk menggunakannya. Jadi karena open source, banyak developer yang menggunakan teknologi WebRTC ini untuk membangun aplikasi yang mereka akan buat. Poin yang ketiga itu dengan perkembangan teknologi komunikasi membuat sebagian besar perusahaan bisnis khususnya yang telah menggunakan teknologi WebRTC untuk mengembangkan bisnis mereka. Salah satu contohnya itu adalah Google yang meluncurkan aplikasi Google Hangout pada tahun sekitar 2011-an. Di situ banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya menggunakan teknologi WebRTC untuk mensupport bisnis mereka. Yang keempat adalah cukup menggunakan browser untuk mengimplementasikan teknologi WebRTC hanya dengan memanfaatkan hardware berupa webcam dan mikrofon sehingga bisa melakukan konferensi pada aplikasi berbasis web. Karena WebRTC ini adalah teknologi yang sudah support di hampir semua browser, sehingga developer hanya memanfaatkan teknologi WebRTC tersebut yang berjalan di atas backbone browser modern itu, dan hanya menggunakan hardware yaitu berupa webcam dan mikrofon, sehingga dalam biayanya itu bisa ditekan, lebih murah dibandingkan aplikasi-aplikasi lain yang harus menginstal plugin atau menginstal aplikasi tambahan. Manfaat produk dari proyek akhir ini yaitu pertama, mengembangkan open source itu membuat developer bebas berekspresi, karena dengan teknologi WebRTC ini dibuat open source sehingga developer bisa mudah menggunakannya. Yang kedua itu sudah banyak browser yang support dengan teknologi WebRTC sehingga pada penerbitan aplikasi memudahkan user untuk menjalankan aplikasi tersebut, karena sudah lumayan banyak di internet bahwa beberapa perusahaan menggunakan teknologi WebRTC. Artinya browser-browser juga sudah banyak yang support, sehingga nanti ketika penerbitan aplikasi banyak browser yang sudah support. Tidak khawatir bagi para developer untuk menerbitkan aplikasinya yang menggunakan teknologi WebRTC. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi dengan memanfaatkan teknologi WebRTC itu cenderung lebih mudah, lebih murah, namun memberikan hasil yang maksimal. Yang keempat, manfaat menggunakan teknologi WebRTC itu mencakupi berbagai bidang, dari mulai bidang pendidikan, hiburan, game online, kesehatan, jasa keuangan, hingga perhotelan, sesuai survei yang dilakukan oleh Dialogik, yaitu bahwa pengguna manfaat dari WebRTC sendiri ini sudah lumayan banyak, dan yang paling utama yaitu adalah di bidang pendidikan. Bahwasannya di bidang pendidikan presentasinya lebih besar. Terus yang kelima adalah implementasi pemanfaatan penggunaan teknologi WebRTC bisa dirasakan pada saat melakukan bimbingan online atau online meeting pada bidang pendidikan ataupun bisnis. Ini juga adalah salah satu manfaat yang paling terasa sekali, apalagi bagi mahasiswa atau pelaku bisnis. Karena dengan menggunakan teknologi WebRTC tidak memerlukan plugin tambahan dan komunikasinya tetap lancar. Nah, ini adalah survei yang dilakukan oleh Dialogik, bahwa dikatakan hampir 37,7% ada manfaat yang berarti dengan timbulnya adanya teknologi WebRTC ini. Sekitar 35,9 juga dari pendidikan, kemudian dari hiburan 16,8 dan lain-lain. Kemudian dari landasan teori,
Web RTC atau Web Real Time Communication merupakan sebuah proyek open source yang memungkinkan untuk dilakukannya komunikasi real time lintas web browser. Teknologi ini berjalan di atas sebuah backbone web browser modern. Komunikasi tersebut nantinya terdiri dari pemanfaatan suara, video, dan konektivitas menggunakan library JavaScript atau JavaScript API tanpa sebuah plugin tambahan. Bukannya telah hadir untuk Chrome versi web dan merupakan proyek kerjasama antara Google, Mozilla, dan Opera. Dengan adanya WebRTC ini yang berupa library JavaScript atau JavaScript API itu bisa dimanfaatkan oleh para developer untuk membangun aplikasi conference mereka. Dan sudah banyak web browser yang sudah support dengan teknologi WebRTC ini, terutama adalah untuk browser Google Chrome versi web dan versi mobile pun sudah support. Dan WebRTC semuanya akan berubah menjadi lebih mudah karena tidak perlu biaya yang besar dalam pengembangan layanan komunikasi real time. Dan teknologi ini, maka pengembangan web dapat membangun komunikasi real time secara sederhana. Developer nantinya cukup menggunakan JavaScript API atau tadi yang disebut dengan library JavaScript-nya, dan penggunanya pun tidak harus menginstal plugin tambahan. Dalam WebRTC itu menerapkan 3 API, yaitu Media Stream, aka Get User Media. Get User Media tersedia di Google, Opera, dan Firefox. Get User Media ini digunakan untuk mengambil data berupa audio dan video stream sebagai inputan kepada aplikasi, yang mana ini adalah inti dari media yang akan dikirimkan ke user lain. Kemudian RTC Peer Connection. RTC Peer Connection adalah komponen web RTC yang menangani kestabilan komunikasi data stream yang berupa audio dan video di antara pengguna aplikasi. Nah, yang mengatur koneksinya itu adalah RTC Peer Connection di teknologi web RTC ini. Kemudian RTC Data Channel itu adalah komponen web RTC yang memungkinkan komunikasi data real time selain audio dan video, seperti halnya transfer file, terus sharing file. Nah, itu yang menanganinya adalah RTC Data Channel. WebRTC ini menerapkan 3 API ini untuk para developer menggunakan. Ini adalah arsitektur WebRTC. Jadi ada pengembang di layar atasnya, yaitu ada di API-nya, ada pengembang di layar browsernya juga. Nah, untuk pada proyek akhir ini dibatasi yaitu pada layar atasnya ketika kita ingin membangun aplikasi web gitu. Kemudian fungsionalitas dari aplikasi proyek akhir yang dibuat ini mencakupi 3 fungsionalitas. Yang pertama adalah video conference, yaitu menggunakan API V-Line dapat melakukan video calling interface conference, video calling conference antar user yang online dengan aplikasi vConf. Chatting menggunakan library JavaScript RTC Multi Connection dapat melakukan kirim pesan teks, yaitu melakukan chatting antar user yang online serta terhubung dengan grup atau room yang sama, sehingga memungkinkan melakukan komunikasi 2 user atau lebih. Yang ketiga adalah video sharing, menggunakan library JavaScript RTC Multi Connection dapat melakukan video sharing antar user yang online serta terhubung dengan grup atau room yang sama, sehingga memungkinkan melakukan komunikasi 2 user atau lebih. Jadi video conference ini saya menggunakan API-nya V-Line, yang mana V-Line itu menyediakan service untuk digunakan oleh para developer untuk membuat aplikasi video conference. Ini adalah salah satu demo dari video conference, yaitu fungsionalitas yang pertama menggunakan API V-Line, interaksi antar user dengan fitur video conference. Kemudian yang chatting dan video sharing itu menggunakan library yang sama, yaitu RTC Multi Connection, yang mana di situ membuat dulu room untuk satu chat room yang sama, kemudian yang tergabung di situ nanti setiap ada yang terkoneksi ada notifnya, dan para user yang berada dalam grup yang sama bisa melakukan interaksi chatting, pesan teks, dan juga video sharing seperti ini. Jadi lebih dari 2 user bisa tergabung dalam satu grup room, chat room. Sekarang saya akan demokan aplikasi tersebut. Karena di komputer ini menjadi kliennya, kita akan mengakses bagian servernya. Itu servernya ada di IP 192.168.43.225. Ini adalah login sistem buat usernya. Kalau masuk admin di vconf/admin,
Ini admin panelnya. Di admin itu kita bisa melihat user list, siapa yang tergabung, bisa membuat dan juga memanage user yang sudah ada di aplikasi. Contoh kita buat stream demo. Ada. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi. Kita masuk ke user yang sudah terdaftar. Jadi bagi user yang online itu ada tandanya, yaitu ada sorot biru ini. Kita masukkan ke klien satu lagi. Nah, ini ada user yang online satu lagi. Ini adalah aplikasi vConf yang visualitas pertama adalah video calling. Kita melakukan video call terhadap user yang online, itu yang ditandai dengan sorot biru. Nanti dari aplikasi akan meminta izin untuk menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop. Nantinya klien akan orang yang dihubungi akan ada notif, yaitu notif di mana dia dihubungi oleh user lain. Pilihannya ada dua, yaitu accept dan ignore. Nah, ini adalah contoh video calling antar user. Jadi user bisa sering melihat dengan video calling ini, baik suara ataupun videonya. Dan koneksinya ya lumayan lancar. Ini adalah fitur yang pertama. Jadi kita akhiri panggilan. Fitur yang selanjutnya adalah chatting dan juga video sharing menggunakan multi RTC. RTC multi connection ini memungkinkan kita untuk berinteraksi melalui pesan teks dan juga pesan video sharing. Sini nanti ada dua kolom, yaitu kolom room name dan juga kolom nickname untuk memberikan identitas pada aplikasi. Di server kita akan membuat sebuah room dan usernya yang masuk adalah pada client ini kita menggunakan kita mencari room yang sudah dibuat, yaitu roomnya namanya PA yang sudah dibuat di server. Kemudian namanya kita kasih Rifki. Dia akan mencari room yang sudah dibuat. Kalau misalnya belum ada, dia bikin. Roomnya ketemu, kemudian akan gabung ke room yang sudah dibuat. Coba dulu.
Intinya di sini bisa saling chat dengan user lain seperti yang ada dalam demo ini, bisa saling chat dan juga melakukan video sharing dan melihat berapa user yang online pada aplikasi ini. Kesimpulan dari proyek akhir ini yaitu pertama, bisa diambil kesimpulan aplikasi video conference ini bangun dengan memanfaatkan teknologi WebRTC yang semakin tren di kalangan dunia komunikasi internet saat ini, sehingga memudahkan developer dalam proses pengembangan serta penerbitan aplikasi bagi end user, sehingga tidak perlu bagi developer untuk menginstal plugin tambahan untuk membangun aplikasi tersebut. Selain itu juga dapat menekan biaya untuk membangun sebuah aplikasi atau project. Aplikasi ini membantu pengguna untuk melakukan komunikasi jarak jauh dan diwadahi sebuah kelompok diskusi atau seperti media bimbingan online dan diskusi online. Yang kedua, semakin tren teknologi WebRTC di kalangan developer menjadikan media komunikasi di internet tertarik untuk terus mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan teknologi tersebut. Walaupun begitu, teknologi ini tetap tergantung pada jaringan internet yang stabil untuk menghasilkan komunikasi yang lancar antar pengguna, sehingga konektivitas jaringan internet yang stabil dapat menghasilkan komunikasi yang lancar dan maksimal ditujukan dengan nilai QoS dari aplikasi tersebut yang tinggi. Nah, ini adalah source code-nya di aplikasi vConf ini karena dibagi dua. Yang pertama adalah dari VLines. Nanti di VLines ini kita mengambil service ID dan IP secret-nya dari vline.com. Kita menjalankan service yang sudah disediakan, yaitu untuk calling. Ini kelas call button yang disediakan oleh aplikasi yang dibuat, sehingga pada saat melakukan calling itu terlihat user siapa yang online di user list ini. Ini adalah developer tools-nya. Service yang sudah terdaftar sehingga bisa dimanfaatkan oleh aplikasi VLine ini. Kemudian di multi RTC sini menggunakan beberapa library JavaScript. Yang pertama adalah RTC multi connection sendiri. Yang dimanfaatkan oleh kita untuk membangun aplikasi dan menggunakan service-service-nya. Dan juga beberapa JavaScript yang digunakan, yaitu main.js-nya, terus pre-connection-nya, kemudian user list-nya. Ini dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan teknologi WebRTC ini memudahkan para developer untuk mengembangkan aplikasi yang ingin dia buat, sehingga banyak manfaat yang bisa diterima dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi teknologi yang digunakan, penerbitan aplikasi juga banyak yang sudah support dari aplikasi-aplikasi yang sudah umum di kalangan, terutama ada Google Hangout. Terima kasih, mungkin itu presentasi proyek akhir dari saya yang berjudul pemanfaatan WebRTC untuk membangun aplikasi video conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.